Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi SDN 2 Gobras. Hari ini kita belajar PJOK-nya di rumah masing-masing ya anak-anak ya. Karena kebetulan ada beberapa hal yang yang tidak bisa kita bertemu di sekolah hari ini karena ada beberapa kegiatan oleh guru-guru sehingga kalian tidak bisa belajar di sekolah. Tetapi bukan berarti kalian bermain-main saja di rumah karena Bapak di sini tetap memberikan tugas untuk pembelajaran hari ini ya seperti biasanya. Namun yang berbeda hari ini kalian belajarnya di rumah masing-masing. Tapi harus ingat ya, hari ini pembelajaran PJOK-nya hanya berupa materi saja. Tetapi di akhir nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Makanya dari itu, silakan kalian pahami materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Dari yang pertama, kita akan belajar tentang perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat itu seperti apa? Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan setelah mempelajari materi ini pada bab ini, siswa atau kalian anak-anak diharapkan dapat menjelaskan atau mempraktikkan ya di rumah. Terus yang pertama yaitu apa saja? Menyebutkan bagian-bagian tubuh. Nih, dicatat kalau bisa ya. Yang kedua, menyebutkan bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Yang ketiga, menyebutkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan yang terakhir, cara menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Nih, dicatat ya, ini intinya dari pembelajaran hari ini. Bapak ulangi, yang pertama menyebutkan bagian-bagian tubuh, yang kedua menyebutkan bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain, yang ketiga menyebutkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yang keempat cara menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Paham ya anak-anak ya? Siap. Kita mulai. Untuk yang pertama, nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh nih. Tubuh memiliki berbagai bagian, seperti bagian tubuh memiliki kegunaan. Jadi setiap bagian tubuh itu memiliki kegunaannya masing-masing. Setiap kegunaan juga menggunakan bagian anggota tubuh, misalnya makan. Makan itu menggunakan mulut ya anak-anak ya. Jadi jelas ya, kegunaan dari mulut itu untuk makan. Nih, itu yang pertama nih. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh manusia itu terbagi beberapa macam. Dari bagian kepala dulu. Kepala itu merupakan bagian tubuh yang paling atas. Nah, bagian-bagian kepala yaitu rambut, mata, hidung, mulut, telinga, pipi, dahi, dan dagu. Nih, itu terbagi beberapa macam. Di sini juga digambarkan anak-anak ya, ada rambut, ada alis, ada mata, ada hidung, ada dahi, ada telinga juga, ada pipi, ada mulut, dan ada juga dagu. Paham ya? Jadi tahu ya. Nanti kalau misalkan Bapak tanya lagi di rumah, mana coba sebutkan dahi? Dahi yang mana nih? Dahi berarti yang atas. Kalau dagu yang mana? Dagu berarti yang bawah, yang ini. Ingat ya, ini bagian tubuh yang ada di kepala. Selanjutnya. Nah, di sini kita lanjutkan ke bagian agak bawah dari kepala ya. Yang kedua itu bagian badan. Nah, bagian badan dilanjutkan dengan yang pertama bagian badan diawali dari leher sampai perut. Nah, tempat berbagai organ dalam manusia. Apa itu tempat berbagai organ dalam manusia? Yaitu ada di dalam perut. Nah, di sini juga ada terbagi tiga ya. Yang pertama dari leher, dada, dan perut. Ini bagian di bawah kepala anak-anak ya. Bapak ulangi, bagian di bawah kepala terbagi tiga yaitu leher, dada, dan perut. Nah, paham ya? Baik, Bapak lanjutkan. Selanjutnya yaitu bagian dari tangan nih. Bagian tangan, tangan ada di tubuh bagian atas. Ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Nah, setiap tangan ada 5 jari. Nih, semuanya memiliki jari ya. Ini namanya jari ya, anak-anak. Jari, dan di jari itu memiliki kuku. Nah, minggu kemarin Bapak pernah bahas, jadi salah satu menjaga kebersihan itu yaitu menggunting
kuku seminggu sekali ini. Nanti kita bahas ya. Jadi Bapak ulangi, bagian tubuh yang ketiga yaitu adalah bagian tangan. Tangan itu terbagi tangan, kuku, dan jari. Ini Bapak lanjutkan. Nah, selanjutnya pada bagian yang keempat, bagian yaitu namanya bagian kaki. Nah, kaki ada di tubuh bagian bawah anak-anak ya. Jadi bagian tubuh yang paling bawah itu namanya kaki. Nah, ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Persis seperti tangan ya. Tangan juga ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Termasuk juga kaki ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Nah, setiap kaki juga sama persis seperti tangan, ada 5 jari, dan setiap jarinya ada kuku. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi bagian kaki itu Bapak ulangi, ada kaki ada di tubuh bagian bawah, ada kaki kanan dan kaki kiri. Setiap kaki ada 5 jari dan setiap jarinya ada kukunya. Itu sama persis seperti tangan juga ya anak-anak ya. Nah, di sini juga dicontohkan dalam gambar ya. Ada kaki, ada kuku dan ada jari ya. Seperti ini. Baik. Selanjutnya, bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain, anak-anak ya, yang Bapak sebutkan tadi di awal, materi yang kedua yaitu bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, setiap bagian tubuh harus dijaga. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain, contohnya tangan dan apa tadi? Dan kaki. Nah, tangan saat bersalaman disentuhnya dan kaki boleh disentuh kalau misalkan kaki kita terluka atau kaki kita jatuh pada saat bermain bola, boleh diobati dan boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini Bapak di gambarnya ada ya bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, nah, Bapak ada gambarnya juga di sini. Ini contoh dari anggota tubuh atau bagian tubuh yang dilingkari merah itu adalah yang boleh disentuh oleh orang lain. Anak-anak nih dicontohkan tadi yang Bapak sebutkan yang pertama yang dilingkari ini adalah apa namanya? Ya, betul, tangan ya. Yang kedua apa namanya? Kaki. Ya, yang kedua ada dua bagian yang boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama tangan, yang kedua kaki. Nah, yang selanjutnya, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, anak-anak ya. Bagian tubuh wajib dirawat dan dijaga. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa nih? Anak-anak tahu nggak? Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ada bagian tubuh yang dilingkari merah ini berarti tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bapak contohkan yaitu dari yang pertama yaitu mulut ya. Nah, mulut itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kenapa nih? Nah, karena mulut itu bagian hal yang paling sering kalian gunakan untuk apa? Untuk makan. Jadi kalau misalkan mulut kalian disentuh oleh orang lain, tangan orang lainnya kotor, berarti kan membawa kuman ya. Membawa kuman dipegang ke mulut menjadi apa? Menjadi membawa penyakit, membawa kuman dan membawa apa? Malah menjadi sakit kan? Makanya setiap memegang mulut bahkan setiap orang pun harus apa? Harus harus tangannya bersih dulu atau cuci tangan dulu. Jadi istilahnya sebelum makan kan kalian harus cuci tangan dulu karena tangan kalian harus terbebas dari kuman. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu bagian mulut yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua nih, yang kedua adalah yang dilingkari yang kedua di sini apa? Dada ya anak-anak ya. Ini bagian dada itu tidak boleh disentuh oleh orang lain anak-anak. Bagian dada itu berarti yang paling depan di sini. Ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang ketiga yaitu bagian kemaluan kalian. Ini ya, ini tidak boleh. Tidak boleh satu orang pun ya yang tidak boleh menyentuh bagian depan kalian. Nah, ini ya yang terakhir yang keempat itu bagian apa namanya? Bokong kalian itu tidak boleh juga disentuh oleh orang lain. Paham ya anak-anak ya? Yang pertama dari gambar yang diperlihatkan oleh Bapak di sini, yang pertama mulut, kedua dada, yang ketiga bagian depan kalian, yang keempat bagian belakang kalian itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Paham anak-anak ya? Nanti boleh ada catatannya. Nah, terus yang selanjutnya cara menjaga kebersihan tubuh nih anak-anak nih.
Jadi kita wajib menjaga kebersihan tubuh, tujuannya agar tubuh tetap sehat, tubuh juga terhindar dari penyakit nih. Nah, macam-macam cara menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama yaitu kebersihan badan. Mandilah 2 kali sehari, gosok badan dengan sabun, bilaslah hingga bersih, keringkan badan dengan handuk. Ingat ya, yang pertama untuk menjaga kebersihan tubuh yaitu mandi. Ya, paham kan kalian mandi sehari berapa kali? Nah, jadi terbagi dua. Yang pertama pagi-pagi dan yang kedua yaitu sore hari. Selanjutnya yaitu kebersihan kuku. Nih, kalau minggu kemarin kita pernah membahas juga ya di kelas yaitu membersihkan kuku. Nah, jadi sikat kuku pada saat mandi ya. Jadi bukan hanya pada saat bagian badan saja. Jadi kalian juga bisa apa namanya menyikat bagian kuku pada saat mandi. Dan yang kedua, kalau kukunya sudah panjang, tentunya kalian juga harus memotong kuku. Minimalnya seminggu sekali lah memotong kuku biasanya gitu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga ya, ketiga kebersihan kulit. Nah, mandi merupakan cara membersihkan kulit. Jangan menggaruk dengan benda kasar, minum air putih yang banyak, dan rajin makan buah dan sayuran. Yang ketiga, dan selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah kebersihan gigi. Gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ingat loh, sama seperti mandi, menggosok gigi juga. Yang pertama itu sesudah sarapan pagi, dan yang kedua itu adalah sebelum tidur kalian. Nah, terus hindari makan dan minuman terlalu panas atau dingin, hindari makanan yang terlalu manis, terus lakukan pemeriksaan gigi secara berkala kemana? Ke dokter. Ingat ya, jadi bukan hanya sering menggosok gigi juga, tapi harus juga dicek ke dokter gigi kalian gimana sih kondisinya agar tidak bolong atau rusak atau bisa sampai jadi sakit gigi ya. Itu yang keempat ya. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kebersihan rambut. Cucilah rambut secara teratur, gunakan sampo yang aman, sisirlah rambut dengan rapi, terus potonglah rambut secara berkala. Sama seperti tadi kuku ya, kalian juga harus mengecek, terus kalau rambut harus dicek kalau misalkan laki-laki udah panjang rambutnya itu wajib sekali untuk dipotong ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam yaitu kebersihan hidung. Nah, saat mandi, bersihkan hidung dengan tangan. Saat bersin, gunakan tisu atau masker untuk menutup hidung. Selanjutnya, yaitu kebersihan telinga nih anak-anak. Telinga harus dijaga dan dirawat. Hindari suara yang terlalu keras. Terus mintalah bantuan orang tua untuk membersihkan telinga. Lakukan juga pemeriksaan berkala ke dokter anak-anak ya. Awas ya, hati-hati nih. Yang suka bercanda, yang suka teriak-teriak di telinga orang lain. Itu gak boleh ya. Itu sangat merusak sekali terhadap pendengaran kalian. Selanjutnya, yaitu yang kedelapan ya, kebersihan tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Cuci tangan juga setelah memegang benda. Gunakan sabun saat mencuci tangan. Itu wajib ya. Sama seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi kalian wajib mencuci tangan dulu sebelum makan. Dan sesudah makan juga itu wajib untuk mencuci tangan kembali. Nah, selanjutnya yaitu kebersihan kaki juga sama seperti tangan. Cucilah kaki sebelum masuk ke rumah, cucilah kaki sebelum tidur, gunakan sandal atau sepatu agar terhindar dari benda keras dan atau tajam. Nah, ini yang terakhir anak-anak ya. Jadi eh, apa namanya? Cara menjaga kebersihan pakaian yang pertama, pakaian dicuci dengan sabun, pakaian disetrika agar rapi dari kuman. Nah, yang terakhir, anak-anak, yaitu pakaian dicuci dengan sabun, terus pakaian disetrika agar rapi dan kuman mati. Terus yang ketiga, pakaian disimpan di dalam lemari ya anak-anak biar bersih. Nah, itu pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jadi mudah-mudahan kalian walaupun tidak di sekolah pembelajarannya, tapi tetap bisa melaksanakan pembelajarannya di rumah masing-masing. Ada satu tugas yang harus kalian lakukan. Silakan kalian apa namanya? Bapak kasih tugas ya, memberikan apa namanya sih? Dokumentasi atau memfoto pada saat kalian menyikat gigi saja ya. Kalian menyikat gigi, terus dipoto sama mama atau sama ayah, lalu dikirimkan di grup kelas 1A ya anak-anak ya. Bapak ulangi,
tugasnya kalian membuat foto dokumentasi yang sedang menyikat gigi, dipoto saja ya, bukan di video, dipoto terus dikirim ke grup kelas 1A ya. Anak-anak ya. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak tutup saja ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di sekolah nanti. Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Yang paling utama mungkin sekarang memasuki cuaca penghujan ya. Ingat jangan hujan-hujanan karena kondisi cuacanya kurang sehat, kurang baik. Apa namanya? Resiko terserang penyakitnya mudah ya, seperti itu. Itu saja dari Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.